Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, hari ini kita tidak bisa mengadakan kelas seperti biasanya, kawan-kawan. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan membuatkan video pengganti tutorial kita ke-10. Mohon dipahami dan mohon didengarkan. Untuk absen nanti akan saya bagikan dan akan muncul di dalam video ini di 3 kali, yaitu menit di awal, di akhir, sama di bagian tengah video. Baiklah, kita langsung ke soalnya ya. Nah, saya share screen dulu. Sudah terlihat ya. Baiklah, kita akan mulai. Tutorial kali ini. Baiklah, ini nomor 1. Nah, kita akan mengangkat tema pada tutorial kali ini adalah hukum 1 dan hukum 2 termodinamika. Nah, di sini ada soal gas ideal berada dalam wadah tutup dengan tekanan P dan volume V. Apabila tekanan gas dinaikkan menjadi 5 kali semula, artinya kita bisa tekanan ya 5P1 buat ini, dan volume gas tetap artinya sama awal maupun akhirnya. Tentukan perbandingan energi kinetik awal dan kinetik akhir. Oke. Kan? Nah, ini kita tulis diketahui dulu seperti biasa. Ini P1P, P2 5P ini seperti yang saya bilang tadi. P1, P2 nya sama. Nah, rumus apa tuh untuk mencari perbandingan energi kinetik awal dan akhir itu seperti seperti di Mose ini, itu PV sama dengan 2N dikali EK energi kinetik, nah dikali bagi 3. Dari persamaan ini kita dapatkan rumus EK. Rumus EK itu adalah EK kalau dibalik jadi ini dikali ini, nah ini kali ini, kali silang gitu. Nah, hasilnya ini EK sama dengan 3 PV per 2N. Nah, untuk EK awal. Nah, untuk EK akhir, nah untuk ini rumus EK nya, maaf ya, rumus EK nah lanjut. Nah, untuk rumus EK awalnya itu sama kayak nomor, kayak apa tuh, kayak rumus di awal. Untuk rumus EK awalnya. Nah, untuk rumus EK akhirnya itu kan P-nya tadi, P-nya itu kita ganti jadi 5 kali semula. Nah, dari kedua rumus ini kita bisa tarik kesimpulan langsung, perbandingannya itu ini sama dengan ini, bisa
bisa kita pahamin gitu. Dulu lanjut lagi. Nah, tinggal kita bandingin, sekali didapat hasilnya itu, kalau kalian ini kan perkalian udah ketetapan ya, udah dikaliin sebelumnya. Kalau kalian masih ragu apakah benar atau salah, kalian kalian manual, kalian silang nih. Ketika kamu mencari perbandingan, ini kan bisa dikoret-koret ya. Ini n nih kita bisa coret ke sini, coret ya, sama ini coret. Habis itu p ini kita coret sama ini juga kita coret sama ini. Nah, ini kita kali. Nah, yang di ini kita kali, ini kita kali, ini kita kali, ini kita kali. Nah, ini kan sama nih kiri kanannya. Nah, ini bisa kita coret langsung. Nih, coret langsung. Nah, ini kita coret langsung. Nah, sama. Nah, tinggal satu kan. 1 dibanding 5 jawabannya. Nah, mungkin kalau soal begini bentuknya perbandingan bisa dipahami ya. Ini kan rumus termodinamika nih. Yang atas. Yang atas ini kan rumus termodinamika. Ingat. Nih, jangan sampai lupa rumus ini. Oke. Ini rumusnya. Oke. Kita lanjut. Di soal nomor 2 ya. Mohon maaf untuk pertemuan terakhir ini saya tidak menyiapkan banyak materi atau slide. Mungkin kalian bisa memahami dari video tutorial saya ini. Ya, apabila ada kekurangannya saya mohon maaf, karena mungkin kita sama-sama udah memasuki tugas-tugas akhir yang banyak gitu. Saya juga begitu, kalian juga begitu. Ya mohon pengertiannya untuk sekarang ini. Ya mungkin itu. Kita lanjut lagi nomor 2 nya. Nomor 2, tekanan sebuah gas dalam bejana yang volumenya 300 cm kubik volume dan 40 kilo Pascal dan rata-rata energi kinetik translasi masing-masing partikel adalah rata energi kinetik. Nah, 10 kali 10 pangkat kalau untuk segini. Kalau mau ditulis ini. Ya, di sini. 10 kali 3 ya, kali 10 pangkat. Ini mungkin kurang. Min 21. Nah, min 1. Nah, ini dari sini tuh ini kurang pangkatnya ini. Nah, biar kalian jangan bingung gitu. Ini penulisannya. Oke. Nah, dipahamin atau kita mau rubah ke bentuk sederhananya bisa. Jadi 1 kali 10 pangkat dari pangkat min 20. Karena yang ini yang ini udah kita masukin ke ini ulangnya gitu. Nah, jumlah partikel gas pada bejana tersebut adalah, nah penyelesaiannya itu sama. Ingat, jangan lupa nanti di UAS tolong diketahui, jangan sampai apa ketinggalan intinya. Nih, volumenya berapa, habis itu tekanannya berapa. Nah, ini kan kilo PA ini Pascal. Kita ubah. Jadi kalau kalian nggak tahu ngubahnya ini berapa sih kilo Pascal itu berapa, nanti kalian bisa tahu 1 kilo Pascal itu berapa sama dengan berapa meter per meter kuadrat. Mungkin kalau kalian mau lebih tahu ada di Google Chrome. Nah, cari ya.
1 PA. Nah, KPA berapa ton per meter kuadrat? Tuh, sama dengan 1000 apa nih? 1000 meter kuadrat. Nih, ini dulu. 1 kilopascal itu sama dengan 1000 ton meter kuadrat. Begitu. Jadi, ini kan tinggal 400 nih ya. Tinggal kita ubah ke kita naikin kan ini sih sebenarnya sih. Nah, sebenarnya ini ya 10 ini kan 4 kali kan 400 kali kita ubah yang kilopascal nih kita ubah ke newton nih. Nah, kita ubah ke sini newton meter, jadi dikali 1000 seperti yang kita kali tadi tuh. Nah, ini harus diingat jangan sampai ulangan nanti kalian nyontek atau gimana, nyontek Google atau gimana. Kalau bisa jangan lah ya. Ya saya tahu online kan, tapi ya jangan sampai. Kalau bisa dihafal ini ya. 1 kPa itu sama dengan berapa newton meter kuadrat. Nah, tadi udah kita cari itu sama dengan 1000 newton meter kuadrat 1 kPa itu. Nah, 3 dikali jadinya 4 dikali 10 ke 5. Karena yang 02 ini kita ubah jadi pangkat, bilang dulu pangkat, tahu pasti ya, di SMA nya pasti tahu. Nah, ini EK-nya yang saya bilang tadi bisa kalian ubah seperti ini, atau kalian menetapkan EK juga kan seperti ini apa. Oke, kita lanjutin ke pasang jawabannya. Nah, ini kan rumusnya persamaannya sama kayak yang atas tadi rumusnya, tinggal kita betul langsung aja eksekusi ke nah, kita eksekusi ke jawabannya. Nah, ini tadi nah, eksekusi ke bawah. Nah, sini salah. Nah, kita masukin tadi kan udah ketahui itu ya, P-nya berapa, habis itu P-nya berapa, EK-nya berapa, tinggal masukin aja. Kita mencari jumlah partikel gas. Nah, dari rumus Pascal tadi, dari rumus EK-nya kan kita mencari N. Nah, ini kita pindah aja sih, pindah ke sini. Tidak merubah semuanya, tidak berubah rumusnya, cuman mengganti N. Kalian silang tahu kan di SMA mungkin udah diajarin atau gimana. Itu lanjutin lagi ke jawabannya. Nah, oke. Lagi, nah kita setelah kita masukin itu jawabannya itu 4 kali 10 pangkat 5 dikali 3 tadi kan 3 8 dikali 10 pangkat 5, tekanannya berapa, volumenya berapa tadi, volumenya berapa udah diubah tadi kan. Nah, dikali 10 pangkat 21. Bentar, kayaknya ada yang keliru untuk volumenya itu 4 ya. Nah, volumenya 3. Nah, 3 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini kalian bisa hitung lagi mengulang apakah ada yang salah atau gimana. Kalau kelas cek nanti konfirmasi ke saya apabila ada kesalahan jawaban. Oke, lalu kita soal nomor 3 ya. Tentukan besarnya energi gas neon yaitu Ne yang merupakan gas monoatomik. Tahu kan gas monoatomik di kimia juga udah diajarkan, seberat 2 gram
Nah, ini ada dua opsi, kalian bisa mengubah ke kilogram atau kalian tekannya di gram pada suhu 600 derajat celcius. 60 celcius. Gini lah, gini kan, 60. Derajat dan balik derajat. Ini bintang itu anggap aja derajat ya, celcius itu. Ya gitu. Jika persamaan molekul relatif, oke. Nah, jika persamaan molekul relatif MR ya. Nah, ini nanti berhubungan dengan kimia nanti 10 gram mol. Berapakah energi gas neon dengan yang diketahui itu. Ini gas atomiknya berapa gram, habis itu derajatnya berapa celcius. Nah, dan rumus MR-nya itu 10 gram per mol dengan R ketetapannya 8,31 joule per mol Kelvin. Jadi ini yang tadi yang saya dapatnya itu kita ubah ke Kelvin, ditambah 2,3 ya, itu 3 Kelvin. Apa hasilnya? Nah, sini jadi di sini. Oke. Nah, itu. Nah, ini kan rumusnya ya, dengan persamaan gas ideal. Nah, gas ideal udah dikerjain gas besar, rumusnya apa? NK sama dengan N kali R. Jumlah mol, ini jumlah partikel, ini jumlah mol. Beda ya. Nah, K itu kinetik atau NK, jumlah partikel K, ini N, ini R. R ini ketetapan ini 4 mol. Bingung ya? Bentar, mana dulu. Oke. Nah, setelah kita dapat, masukin aja. Nah, rumus untuk mencari gas ideal kan, karena yang udah diketahui itu NR, NR itu sama dengan NK. Jadi masukin aja U ini karena dia rumus gas ideal, U sama dengan 3/2 N KT NK T, atau rumusnya rumus awalnya ubah ke sini rumusnya. Ya, hasilnya ini. Nah, sama dengan 3/2 nRT dengan N itu rumus mol, dengan N ini rumus mol, tahu kan ya, M per mR. Tahu kan mencari mol ya, rumus mol ya. Nah, tinggal dimasukin, semuanya kan udah ada, tinggal dimasukin aja. Nah, setelah kalian hitung nanti akan dapat hasilnya 10,169 joule. Nah, apa ini 830,169 joule itu jawabannya. Nah, kalau di sini ada yang salah nanti bisa konfirmasi melalui WA grup atau PC pribadi. Oke, lanjutin lagi soal yang keempat. Nah, soal keempat ini lumayan banyak. Itu tentukan siklus pada gambar di bawah ini merupakan pengoperasian mesin pembakaran internal bensin dengan volume 4V1. Nah, volume 3 ini dengan volume V3 volume 4 kali volume V1. Asumsikan campuran asupan udara
ke bensin adalah gas ideal dengan Y 1,3. Berapakah rasio ini T2 per T1, T3 banding T1, T4 banding T1, T P3 tekanan 3 banding tekanan pertama, maka 4 banding tekanan ke-1. Dan yang F yang terakhir itu berapa efisiensi mesinnya. Nah, di sini kan ada disediain gambar nih. Bisa lihat berapa penurunannya, tekanannya. Ini adiabatik, adiabatik, ada paham kan? Nah, ini adiabatik juga. Ini pressure. Ini volume. Oke, kita paham nih soalnya, kita langsung ke jawabannya, solusinya. Nah, ini solusi yang pertama tuh ya. Tadi itu P jawab di soalnya tuh apa? T1 banding T2 banding T1. Nah, dari gambar nanti mungkin bisa kita lihat berapa-lapanya tekanan pada T2 pada 2 yaitu P2 yaitu nih 2 3 P1 sama volume P1 sama dengan P2 sama dengan ini rumusnya N R P1 bagi P. Nah, untuk mencari volume kan rumusnya kayak gini kan, di persawahan kan kita rumus gas ideal ini bagian ideal N R T itu. Nah, kita mencari V, nah dibagi aja ini yang ini turunin di sini, bagiin sini. Nah, ini P itu sih. Nah, selanjutnya kita mencari, kita ini ditanya soal tuh T2 banding T1. Kita mencari T2. Oke. T2 sama dengan langsung dari rumus ini sama juga rumus P T1 N R T1 NRT1. Nah, kita mencari T ini kan T2 yang saya cari kan, kita ubah T2 sama dengan PV. Intinya rumus yang ini merupakan penyederhanaan dari rumus ideal awal PV sama dengan NRT. PV dibagi N R gitu. Saya ini ingat P2 karena yang tadi mencari itu T T2 artinya P2 juga sama volumenya P2 juga. Tinggal kita masukin aja P2 tadi itu berapa? P2 itu sama dengan 30 pi. 30 pi. P1. Nah, kita masukin. Ini kita bisa coret kan? Bisa kita abain yang ini. Oh, Pak. Yang ini kan rumus P2 nih kan. P2 P1 tuh kita masukin rumus volume. Nah, gini nih. Ini maksudnya P2 nih ya. Kita dari rumus ini masukin P2 ini kita ubah 30 ini 30 pi 3 pi 1 gitu. Habis itu dikali P2 nya itu apa? P2 itu ini. Nah, N R
P1 dibagi P1 dibagi lagi NLT NR. Ini kan kalau dikali silang nih ya. Silang ini aja. Ini kalau dikali silang itu jadinya P2 sama dengan 3 P1 kali N R P1 dibagi P1 tuh dikali ya, dikali tadi tuh ini kita naik atas. Kalau pembagian kan di peralihan N bagian. Nah ini jadinya kita bikin per 1 nih ya, ini 1 NR gitu. Ini kan dibagi apa tuh, kalau dibagi kan, kalau hitungan ada hana-nya itu kan dikali. Nah ini dicoret dibalik tapi dikalinya dicoret, satunya coret. Nah tinggal T1 kan. Nah itu jawabannya. Jadinya T2 itu sama dengan T1 3 T1 gitu. Habisin dulu ya, ini kalian cermatin dulu cara-caranya. Mungkin kalau suara saya kurang jelas nanti ditanyain lagi di chat atau gimana. Hapus dulu. Jawabnya itu T1 banding T2, hasil akhirnya hasilnya 3. Atau ini kan jadi soal tadi kan diminta T2 dibanding T1. Kan jawabannya saya sudah ketemu ya berapa, dari mananya hasilnya. Nah yang ini pada pembagian, kalau kita akan ubah berapa hasilnya, kita taruh bawah aja, ke bawah sini. Nah mungkin bisa coba kalian pahami. Nah lanjut ke soal yang B tadi itu apa dulu ya. Nah T3 banding T1. Nah T3, nah proses kedua ini ke proses 3 apakah adalah adiabatik. Lihat gambar lagi. Nih kedua ketiga adiabatik, apa bisa adiabatik. Nah kalian mungkin bisa ada ajarin kan, saya jelasin lagi gitu ya. Kalau pas besar kalian tidur ya mana ya, bingung. Nah ya mungkin saya coba kalian pahamin dulu ini yang penjelasan saya. Oke. Nah, dari 2 ke 3 ini adiabatik lagi. Nah di proses 2 ke 3 itu adiabatik dengan rumus, nah ini T2 P2 Y pangkat Y-1 dengan T3 dengan pangkat Y-1 sama. Karena dia proses adiabatik itu bisa begini, bisa langsung ke bawah dengan hamaan rumusnya. Oke. T3 per T2. Nah kita analisis dulu apa-apa aja yang bekerja. Kedua tadi kita ketemu dari rumus ini ya, dari rumus ini kita sederhanain, kita gabungin buat tuh T sama T, habis itu P sama P, paham kan? Kalau kita gabungin gini, T T3 per 3
T2, ini P2 per 3 dengan sama-sama Y-1 pangkat Y-1 Y-1. Nah, intinya yang P2 nya digabungin sama P3, yang T2 nya digabungin sama T3 gitu. Kayak gimana? Perkalian silang. Ini penyetaraan ya, intinya penyetaraan antara tekanan sama tekanan, nah antara waktu sama waktu, antara volume sama volume gitu. Habis itu kita lanjutin lagi di T3 per 3 T1. Nah, kalian kan udah setarain tuh, tinggal cari itu T3 nya berapa. Nah, tadi kan T3, nah T2 nya udah ketemu, tinggal tulis saja di sini. Nah, ini T2 tadi. Nah, ini kan V2 nya. V2 belum ngasih tahu kan di soal. V3, nah kita lihat V3 di soal, ngasih tahu belum. Nah, V3 udah tahu, V3 dengan 4 kali V1. Nah, kita masukin lagi Y1 nya, Y ini apa, kita lihat dulu soal Y tadi itu nih asupan, asumsikan campuran asupan udara sama bensin itu gas ideal dengan Y itu sama dengan 3,3, nah 1,3 tuh. Nah, udah ketemu, udah ada, tinggal dimasukin dikurang. Hasil pengurangannya itu, nah ini pengurangan pangkatnya dari 0,3 per P2 per P1. Nah, setelah ini kita apa tuh, sederhanain lagi dengan cara tadi kan yang diminta itu supaya kita sederhanain lagi itu P2 per P1 itu berapa? P2 per P1. Nah, bentar. Oh, ini karena V2 itu sama dengan V1 tadi di volume kan. Nah, jadi bisa hal yang tercoret di bawahnya ini. Langsung kita coret ini. Coret kan yang satu sini. Jadi hasilnya itu 4 per 4, ini 1 per 4. Nah, dari sini kita bisa langsung kayak kalian perbandingan gitu. Jadi T3 T3 per D1 langsung membuat gitu. Nah, yang T ini tadi dikaliin, jadi kita pindahin dikali. Nah, kita pindahin, yang ini kita pindahin ke sini, kaliin. Nah, sama dengan ya, ini sama dengan 3 sama 3 kali 1 per 4, 0,0 4 0,3 itu. Habis itu nah kaliin aja ini ya, ini kan dari kaliin satu pun dibakar juga itu 1 di 3 per 4 pangkat 0,3 berapa, nah 1,8. Entar kita kaliin dulu berapa nih. Hasilnya dulu nah, 1,5 nih ya, 1,5 1,5 157 lah. Jadi cari nih
Nah, dibagi dua ini berapa hasilnya? Hasilnya itu ini. Nah, ini perbandingan antara T3 sama T1. Gitu tunggu jawabannya kan? Real? Real? Ya udah. Kita lanjutin dulu. Kalau kalian belum paham ini, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau nanti kalian PC saya. Oke. Kita lanjutin dulu soalnya. Nah, habis itu lanjutin lagi ke apa? T4 banding T1 kan. Sama juga adiabatik. Kalau percaya kita lihat soalnya nih adiabatik kan. Nah dia mana ya? Kan alurnya gini kan alurnya. Gini, 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 gini. Nah, adiabatik. Sekarang ngikutin alurnya, adiabatik juga. 3 ke 4. 3 ke 4. Tuh, gedeannya. Oke, dan lagi. Nah, 1. Sama. Daftar adiabatik, kita bandingin aja langsung. Tadi yang di atas ke 3 ke 1 tadi. T4 sama dengan P nih V3 nih ya. V4 sama dengan nah T4 dikali V4 pangkat Y-1 sama dengan T1 kali T1 dikali pangkat Y-1 sama. Nah, karena V4 itu sama dengan V3 sama lurus kan nggak ada hubungan, jadi sama dengan 4 V1 sama dengan dia. Nah, tinggal kita masukin aja dulu di soalnya langsung P1 nya kan P1 sampai P1 ya udah coret bis kan langsung aja P1 sampai T4 tadi kan udah disamain sama kayak yang T3 sama yang dibanding T1 tadi ya disama-samain misalnya gini T1 banding T4 gitu T4 banding T1. Nah di atas itu tadi kan karena dia lurus dia bandingnya lurus ini ke T3 ini nah ini 4. Nah lurus dianggap sama ya. Tekanan V3 itu sama dengan 4 kali tekanan V1 tuh sudah terus di bawah ini didapetin nah coret-coret aja ini coret ya sama. Nah sama hasil pengalian satu dibagi 1 koma tadi kan 4 itu dipangkat 3 koma ini hasilnya tadi tuh 1,557 sekian ya. Nah kan satu ada satu bawahnya satu dibagi ini hasilnya ini satu dibagi 1,57 sekian hasilnya itu 0,66 itu hasilnya. Lihat ya bisa dipahamin sama aja ini kayak nomor B tadi cuma bedanya ini T4 yang atas T3 untuk perbandingan bawahnya sama T1 itu. Kita buat lagi yang A ini kan T yang untuk perbandingan apa sih yang untuk ini. Nah yang untuk D itu P3 banding P1 tekanan dari P dari mana DP3 DP3 ke P1 gini sama karena dia dari P3 itu ada lengkungan apa ya penurunan itu melengkung nggak lurus dia seperti ini lurus dia pakai rumus adiabatik. Oke masukin ya. Nah sama kita kelompokin lagi dengan P2 P3 adiabatik P2 ke P3 adiabatik juga. Nah kita ubah nih. Nah, sama untuk untuk tekanan ini kita nggak usah pakai min 1 langsung angkatin aja 1,3 jadi karena yang dicari itu adalah V. Nah
P apa tuh P3 gitu ya. Nah yang dicari itu P3 per P1. Nah kita apa ya, sederhana rumus ini jadi kan P3 dikompakin juga. Sebenarnya pengompakannya gini ya tuannya, 3 per P2 sama dengan P2 per P3 kayak gini, bikin Y. Nah kan kalau kita buat yang atas, karena ini yang P2 itu kita nggak mau carinya, kita nyari P3 aja, langsung sederhanain aja. Yang P2 ini kita langsung kaliin sini P2. Nah P2 ini kali P2 per P3 angkat ini. Oke, nah P3 ini tadi kan, nah ini P2 ini P2, nah sama di sini P2 ini P3 ini kan ada tadi di soal udah ketahui sama dengan 4 kali P1 itu kan, dengan 4 kali P1. Nah P2 tadi itu sama dengan P1, tinggal dimasukin aja di sini hasilnya berapa pangkatnya tadi. Nah 1,3 dikali P2 tadi berapa di soal P2, ingat berapa di soal P2 nih P2 ini P2 nih entah nih 3 kali Pi gitu, hapus dulu ya. Nah tadi mana P2 ini ya. Nah P2 tadi sini kita masukin berapa hasilnya. Ini kan udah ketemu nih P1 nih, nanti kan P2 itu sama dengan berapa P1 gitu kan. Langsung kita, karena P2 itu sama dengan P1, kita langsung analisis aja di situ. Tadi diminta soal tadi tuh 4 P3 sama dengan P1 tuh. Nah kita langsung ubah, ini kita langsung ubah nantinya, ini kita pindah ke yang ini, kita ubah pindah ke bawah. Ini yang ini itu di atas, maksudnya balikin lagi ke asal gitu, paham kan? Nah itu tapi di nah P2 sama dengan perbandingan berapa, kita kaliin aja yang hasilnya 33 ini berapa, 3 kali dalam kan P1 yang kan sama dengan 1 nih tuh, 1 kali berapapun, 1 kali pangkat berapapun itu P1 hasilnya. Ini tinggal masuk di dalam aja, yang bawahnya tinggal dipangkatin. Nah ini bagi ini hasilnya 0,49, bisa kalian cek sendiri nanti ya. Nah lanjut soalnya teman-teman, yang 4 ke 1 yang diminta di soal tuh P4 sama P1. Nah wajar kita analisa dari P4 ke P1 sama adiabatik juga nih, tapi dia bedanya ke atas dan ke bawah atas tuh. Sama kita analisa P1 sama P4. Nah kan kan udah di soal tadi kan sudah ada tuh P3 itu sama dengan P4. Nah, kita langsung kita ubah aja di sini kan, tadi sama dicoret-coret habis kan, ini 1 ya, jangan keliru, ini 1 ini 1. Nah gitu, ini kan makan Y, ingat jangan lupa ini coret habis 1 hasilnya, 1 dibagi 1 pangkat 4 pangkat 1,3 1,3 berapa
Nah, kalian hitung. Setelah dapat hasilnya, jadi kalian langsung bandingin. Nah ini ada keliruan nih, ada satunya nih. Sampai lupa, makanya 1,3 bukan sama kayak yang data. Kalian hitung kayaknya ini ada perbedaan nih hasilnya. Wah, nah hitung dulu ya. Nah, ituannya bawahnya ini 1 dibagi 6,06 sekian lah, 06 sekian misalnya. Nah, kalian dapatin hasilnya. Nah, sama hasilnya ini, sama hasil. Ini cuma salah penulisan ya. Hasilnya sama, 1,65 sekian. Nah, itu hasilnya. Nah, untuk mencari efisiensi mesin, merupakan membandingkan usaha terhadap kalor yang masuk. Artinya berapa usahanya dan bandingin kalornya yang masuk. Itu. Bandingin. Nah, rumus efisiensi, ini rumus efisiensi. W usaha dibandingin kalor yang masuk. Usahanya ada 2/3. 2/3 kan, di gambar ini kan gini. Titik, ini titik, titik, ini titik. Agak melengkung gini. Ini, nah, ini agak melengkung gini. Ini kan, ini 2, 3, 4, 1. Di sini kan 2/3 melengkung. 3/4, 2/3, 3/4, 1, 1/2. Nah, itu usahanya. 3/4, 3/4 tuh dianggap 0, katanya lurus. Nggak ada, mana ya? Nggak ada prosesnya, 0. 1/2 juga dianggap 0. Tinggal 2/3 sama 4/1. Nah, dengan rumus W, W itu rumusnya integral tekanan dibagi turunan dari P, dari volume. Nah, integral kalau dia temu turunan, hasilnya berapa? Hasilnya itu V. Hasilnya kalau kita keluarin P, PV. Kalau kita keluarin ya, dari sini PV angkat Y. Kalau kita keluarin kan gini aturannya. Aturannya kan gini. Bentar. P integral PV. Nah, ada turunan di integral. Kalau turunan di integralin itu sama dengan hasilnya itu V, volumenya itu sendiri. Itu. Lihat itu kita untuk mencari setelah tadi kan W itu sama dengan P, kita mencari P itu kita ubah sini P sama dengan W per P. Nah, P per P. P tadi ingat ada pangkat Y, ada namanya itu efisiensi atau asumsikan campurannya, ada asumsikan campurannya. Nah, pangkatnya Y, nah, asumsi lah. Kita mencari nilai yang di atas tadi, ada asumsi. Nah, setelah kita dapetin ini dibagi V, ini rumus W tahu kan? P dikali P. Nah, gitu rumus W. 2 1. Kita integral ini kita masukin ke rumus W tadi. Apa tuh rumus W3 nih, W3 di sini.
W ini. Nah, rumus diintegralin gini. 23 dengan rumus P. Nah, untuk P-nya itu kita ganti P ini. P itu kita ganti dengan ini. Hasil penyederhanaan. Nah, di sini. Di sini. Habis itu sama dibagi dengan DV. Nah, dikali dengan DV ini kali ya. Nah, DV itu ini keluarin DV2 ini dikeluarin, ini dikeluarin di sini, tinggal hasil ini kurang itu DV per P aturannya. Ini dinaikin jadinya min DV P min Y itu naikin. Nah, habis itu diintegralin, tahu kan diintegralin ini ditambah satu. Nah, ini jadi V aja. DV aja. Itu jadi V aja. Yang bawahnya 1 tambah min Y plus 1. Tahu rumus integral kan ya? Ya. Nah, ini tinggal kayak integral tertentu. V3 bagi V2. Tuh. Tinggal V-nya ini masih plus lagi. Karena sudah diwakili sama V min Y ini. Oke. Integral tentu tahu kan V3 dikurang. Nah, dimasukin nilai V3-nya di sini. Habis itu dikurang nilai V2-nya berapa hasilnya di bawah. Hapus dulu ya, paham di sini. Nah, ini kita kurangin nih, kita kurangin juga sama kurangin berapa hasilnya. Nah, ini kan udah dapat rumus ini, yang rumus W23. Nah, dapat rumusnya ini. Kita masukin ya apa-apa yang udah diketahui di soal. V2 berapa, V2 itu sama dengan berapa, V2 itu sama dengan V1 kan, tadi soal tahu kan. Ini V2 ini dengan V1 diketahui di soal. Itu ya V3 kita berapa dia diketahui di soal berapa. Itu V2 itu sama dengan V1, ingat diketahui di soal. Jadi masuk-masuknya dihitung hasilnya itu kita keluarin dulu ini yang V1 ini kita keluarin kan ini sama nih. Keluarin dulu V1 angkanya ini kita keluarin dulu V1 dikeluarin satu ini dikeluarin hasilnya itu sama dengan 4 dikurang 1. Nah, hasilnya adalah terang. Ini satu kurangin 1. Naikin atas. Hasilnya itu tinggal udah dijumlahin segala macam ini enggak, ini sebenarnya disingkat rumus ini disingkat biar cepat. Hasil akhirnya itu yang ini udah dihilangin udah habis kan, ini kan dikali nih ya, kan dikali ini kali sama ini
Nah, Y dikurang 1, habis kan 0, nggak itu 1 aja, nggak 1. Itu tambah 1, nggak 1 kan. Nah, yang PV-nya ini, PV, satunya tetap 1. Nah, ini nih Pak, yang ini, soal ini, yang 3 ini ditaruh di sini, hasilnya itu hasil 2 ini, yang 2 ini, dan Y ini udah hilang, karena dikurang dengan ini, hasilnya taruh di sini. Nah, untuk satu ini penyederhanaan. Ini kan dari sama-sama, ini intinya sama-sama dikali P min Y ke 1 untuk menghilangkan yang di sini, pangkat Y di sini. Nah, Y di sini mau dihilangin kali. Nah, ini kali ini berapa? Nah, ini kali ini habis kan? Nih, 1. Atau dibalik gini deh. Ini kali ini kan 1 hasilnya. 1 ini. Nah, ini dikali mana? Ini dikali ini. Nah, sebenarnya kalau pengen diubah dari rumus ini kan 1/4 Y min 1 pangkat ini ya. Ini pangkat. Y min 1. Kenapa? Ini kan kalau dinaikin itu min Y plus 1. Nah, dinaikkan. Tapi kalau diturunin rumus asalnya 4 Y min 1. Ini hasilnya. Nah, kalau ini diturunin juga dia nggak akan mengubah apapun. 1 dibagi Y min 1. Nah, udah dikali dengan ini habis. Iya. Ini dikaliin. Nah, ini kali ini tuh habis. Kali ini habis. Gitu. Intinya sisa akhirnya itu dulu. Nah, sisa akhirnya itu tinggal ini nah ini. Ini kita sederhanain lagi rumus P. PV itu apa? PV NLT kan? Nah, lanjut aja. Rumusnya itu Y min 1 itu min 1/4 Y min 1. Nah, dikali situ udah clear. Kita kaliin lagi ya untuk mencari satunya. Ini hasil dari W 23. Maksudnya kita mencari W41. Oke. Sama nyarinya, mungkin nggak usah jelasin lagi, sama caranya. Ini bisa kalian lihat dulu. Ini saya kasih waktu lah 10 menit kalian lihat apa yang menit.
Nah, udah kalian lihat ya, dan kalian pahamin. Nah, selanjutnya ya clear lah intinya. Intinya kayak gitulah yang udah saya jelasin tadi di atas. Begitu jalannya. Kita langsung hitung di sini. Udah dapetin tadi hasil W3 sama W, W23 sama ditambah W41, jadi kita langsung jumlahin. Jumlah itu hasilnya itu 2 NLT per Y-1 dikali 1 min 1 4 Y-1 gitu hasilnya. Nah, kita hitung Y masuk sama Y masuknya berapa. Dengan rumus tadi itu anggapan tadi bensin sama udara itu 1,3. Hitung itu 2 apa NCV. Ini rumus kalau masuk tahu kan berapa tekanan, berapa suhunya, suhu kedua dan suhu pertama. Karena kan yang ditanya tuh kalau dua suhu suhu kedua, suhu kurang suhu A atau delta T. Nah, T2 T berapa sama dengan T 3T 1 kurang 1. Hasilnya itu ini rumus untuk mencari kalor ya. Berdasarkan Q kan, tahu kan mas Q dengan N C delta T itu. Oke, Y ini tadi rumus anggapan tadi 3, carinya itu tuh 0 bagi T, padat sama tekanan dibagi volume. Cek satu ya, ini kan bisa dicoret ya. Satu yang ini sisanya sama ini, hasilnya ini. Atau gini lah kalau bukan buatin lagi CV sama ini kan satu hasilnya, tapi dia ini masih ada satu lagi untuk ini satu per R per CV gitu. Nah, habis itu nyari CV nya ini kan ini rumus untuk Y kan. Untuk mencari CV nya itu kita naikin sama penyebutnya sama CV R per Y1 tuh penyederhanaannya, karena udah balik putar balik nih. Maksudnya itu ini bisa kita pindah, yang satu ini kita pindah sini, nih yang satu ini kita pindah sini, ini yang satu kan bisa R sama T. Nah, CV nya kita pindah sini, yang Y-1 tadi ke bawah gitu. Nah, untuk mencari efisiensinya tinggal W tadi dibagi 1/2, karena 1/2 ini yang mewakili dari proses adiabatik tadi. W tadi udah ketemu, W nya itu ini hasilnya W tadi. Nah, rumus Q apa sih? Rumus Q1 2 itu rumusnya ini. Yang R tadi itu kita ganti yang R ini. R ini kita ganti ini. Yang R ini ini. Oke. Tuh. Kita clear. Lagi. Nah, ini kita sederhanain lagi berapa hasilnya. Dan lagi ini bisa kita coret. Ini habis kan? Sebenarnya ini habis sama ini habis. Di satu ini aja. Kalau kalian perhatiin habis. Nah, hasilnya ini, sisanya kita masukin lagi ini berapa? Ini efisiensinya adalah 3,34%. Oke.
supaya kalian pahamin ya itu. Oke. Nah, ini untuk soal nomor 5, saya baca dulu. Sebuah mesin download melakukan kerja 2 Joule dengan tiap siklus dan mempunyai efisiensi 30%. Di sini sama dengan ini. Untuk siklus berapa energi yang dari panas dapat dihitung dari pesawat efisiensi. Rumus efisiensi tadi sama. Nah, kita masukin aja W, mencari tadi itu rumus. Kalau masuk kan KT-nya cari artinya dengan pindah-pindah ini kalau ini sehingga W bagi efisiensi. W yang terdapat 2000 dibagi 3 berapa hasilnya. Nah, itu untuk delta GT-nya untuk mencari kalor masuknya. Tuh. Nah, untuk mencari kalor keluar atau energi dari tandon dingin dihitung dari selisih energi tandon panas dan usaha. Nah, ini untuk mencari kalor keluarnya atau kalau yang dilepas dari dingin ke tandon dingin itu bisa kita lihat itu W sama dengan IT dikurang R. R tadi udah soal, IT dengan kita tadi. Nah, tinggal berapa hasilnya. Ini bagi ini kali. Nah, ini kali ini kan sekitar 6.000, 600 kurang 2.000 berapa? 14 1.400 dibagi 3. Nah, kita bagiin. Nah, itu untuk mencari kalor yang dilepas. Tadi untuk mencari kalor yang diambil, kalor yang dilepas. Itu bisa kalian baca lagi nanti. Nah, yang untuk yang nomor 6. Oke. Nomor 6 nggak panjang juga. Bentar aja mungkin. Yang 1 kilogram air pada temperatur 173 derajat Kelvin disentuh pada sebuah tandon dengan temperatur 43 Kelvin. Bila temperatur air naik dengan mencapai 373 Kelvin, berapakah perubahan entropi air? Bukan perubahan entropi air juga. Berapakah perubahan entropi semesta? Nah, untuk mencari entropi air, nah yang nomor B ini entropi sampai ini ya, sampai ke 373 Kelvin. Dengan rumus entropi DS sama dengan dQ per T. Nah, dQ per T tambah. Nah, DS turunan S sama dengan turunan kalor dibagi sama suhunya tadi. Dengan rumus turunan kalor itu adalah MC kali T. Nah, MC kali turunan suhu. Dengan habis kita turunin tuh, kita biar ngilangin turunan ini, kita integralin kedua sisi. Hasilnya itu dapetin lah delta S sama dengan ln TF per SI. Kalau lebih kurangnya lagi ini kan diturunin ya, hasilnya kan T diintegralin dengan SF
F SI itu artinya T ini tadi TSF itu SF SF dikurang STFI tahu kalian kan kalau mus logaritma tahu kan. Nah dan itu dengan TF TI gitu. Nah, setelah dapat semuanya ini kan TF-nya udah ketahui dari berapa volume airnya yang udah sampai suhu sekian tadi, suhu 373 Kelvin tuh. Suhu awalnya juga dilihat, suhu awalnya dilihat suhunya 273. Nah masuk aja udah ketahui semua dan dilenin hasilnya ini topi airnya. Nah yang dua itu berhubungan dengan sampai keduanya di suhu awal sampai suhu akhirnya 273 Kelvin dengan rumus kalau lepas diambil dengan kalau 5. Tahu kan rumusnya ini. Nah, enggak tadi rumusnya tadi itu ini kan rumusnya tadi langsung dibagiin dengan T yaitu tekanan akhir di akhir tadi, bukan tekanan akhir ya maksudnya volume suhu akhir. Nah itu topi semesta ini tinggal ditambah aja tadi yang topi yang di awal tadi berapa dikurang, ditambah karena ini minus dengan dikurang hasilnya ini. Nah, mungkin clear ya untuk tutorial kita pada hari ini, mohon dipahamin dan cermatin. Kalau ada yang bingung ataupun ada yang kesulitan gitu bisa ditanyain nanti melalui kolom chat ataupun PC ke saya. uh, Sekian tutorial dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan penyiapan materinya kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Um, ini mungkin temuan kita yang terakhir. Mohon maaf nih kalau saya pribadi dari tutorial ada kesalahan ataupun perbuatan ataupun kejam sama kalian. Mohon maaf sebelumnya. Ya kepada Allah saya mohon ampun dan mohon dimaafkan kesalahan saya ataupun yang tidak sengaja ataupun sengaja sama kalian. Jujur saya ingin supaya kalian itu bisa belajarlah menghargai menghargai waktu, menghargai orang gitu, sama dosen ya, dan dosen di ITERA juga khususnya ya bukan minta hormat kalian tapi aku dihargain, jangan sampai nanti pas kelas kalian tidur ataupun pas dipanggil kalian nggak ada. Ya kalian juga kuliah udah mahal, makanya dimanfaatin bener, jangan sampai kayak nyepelin gitu ya. Terus dari saya yang terakhir nanti link absen udah saya bagiin kan di video ini, kalian catat absen di situ. Saya tunggu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.